Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1132 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya kekuatan penuh dari Monkey D. Garp diperlihatkan dan dijelaskan juga di One Piece terbaru. Pantas saja Roger mengakui jika Garp adalah sosok rival bagi dirinya dari pihak Angkatan Laut. Penasaran kan bagaimana membagongkannya kekuatan yang dimiliki oleh Ji-Chang kita satu ini? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. Garp diperlihatkan masih dirantai di dalam penjara Pulau Hachinosu yang menjadi markas dari Yonko Kurohige. Garp sudah sadarkan diri meskipun dia dirantai dengan menggunakan rantai yang berlapis-lapis. Namun sebenarnya dia mampu melepaskan diri dengan kemampuan advance armament haki yang dia miliki. Sama seperti kemampuan dari mantan wakil kapten Raja Bajak Laut, Silver Stralik, yang dapat mengalirkan Busoshoku haki ke dalam benda dan menghancurkan benda tersebut dari dalam. Meskipun Garp saat ini sudah berusia 78 tahun, para kroco bajak laut masih terkencing-kencing ketika melihat Garp datang ke Pulau Hachinosu. Hal itu membuktikan betapa mengerikannya sosok dari Monkey D. Garp ini. Bahkan Don Chinjau pernah mengatakan jika Garp dalam masa primanya sempat dijuluki sebagai iblis oleh para bajak laut. Para bajak laut di Pulau Hachinosu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Kurohige terhadap Garp. Jika mereka menjual Garp pada Cross Guild, maka mereka akan mendapatkan uang tunai sebesar 3 miliar berry sebelum dipotong pajak tentunya. Yap, Cross Guild memberikan harga untuk kepala Garp sebesar 3 mahkota senilai 3 miliar berry dan setara dengan harga dari kepala Admiral Angkatan Laut. Padahal harga kepala dari anggota marinir dengan pangkat Vice Admiral adalah 5 bintang atau setara dengan 500 juta berry. Nah, kalian bisa membayangkan betapa gilanya sosok Garp di mata para bajak laut meskipun saat ini dia sudah berusia 78 tahun. Bahkan Teach saja mengakui kekuatan dari Garp. Dia mengatakan jika bukan Kuzan, siapa lagi sosok di bajak laut Kurohige yang dapat menangkap si pahlawan legendaris itu. Yap, baru-baru ini sosok Garp dalam Vivecard Arc Egghead dikonfirmasi memiliki haki raja. Vivecard adalah informasi canon alias resmi yang masuk ke dalam alur cerita manga One Piece. Bahkan Oda memberikan saran untuk membaca data Vivecard dari setiap karakter untuk mendapatkan informasi lengkap dan detail dari karakter tersebut. Sehingga dari informasi terbaru itu, Garp resmi menguasai ketiga jenis haki dengan spesialisasi pada armamen serta Hosoku haki. Dan itulah alasan Roger mengakui Garp sebagai rivalnya. Bahkan Roger pernah berkata dalam flashback milik Kozuki Oden, jika hanya Garp dan Sengoku saja yang pantas untuk melawannya. Yap, karena kedua karakter marin tersebut yang baru terkonfirmasi menguasai haki raja. Dan terdapat bukti menarik jika Garp sudah menguasai haki raja level advance. Salah satu kemampuan haki raja level advance adalah menetralisir kekuatan buah iblis, di mana seperti kasus haki milik Joy Boy yang dapat mengubah kembali para Gorosei dari wujud yokai mereka. Yap, saat di perang Marineford, Garp berhasil memukul Marco dan membuat luka padanya. Padahal Marco memiliki kekuatan regenerasi akibat kekuatan buah iblis burung puyuh miliknya. Bahkan serangan para admiral saat itu pun tak dapat melukai Marco. Selain itu, serangan Galaxy Impact milik Garp di Hachinosu juga merupakan serangan yang dilapisi dengan haki raja. Serangan Garp tersebut menghasilkan gelombang kejut supermasif yang berhasil menghancurkan satu kota. Namun Garp mengatakan jika serangannya itu terasa lebih lemah dibandingkan ketika dia masih dalam masa primanya. Itu artinya memang faktor umur sangat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang. Itulah yang menjadi alasan mengapa Garp bisa dikalahkan oleh Kuzan. Mirip seperti pertarungan antara Mike Tyson dan Jack Paul. Garp yang sudah uzur tak sanggup untuk melawan Kuzan yang berada dalam masa primanya. Meskipun Garp berhasil membuat Kuzan babak belur. Sama seperti perkataan Rayleigh di Pulau Amazon Lily. Dia juga mengatakan di usianya yang sekarang, dia tak akan bisa menang melawan Kurohige. Kemampuan selanjutnya adalah armamen daki. Tak perlu dipertanyakan lagi bagaimana membagongkannya kemampuan haki Busoshoku milik kakek Garp.
Yap, Garp mendapatkan julukan sebagai si tinju Garp bukan tanpa alasan. Dia adalah petarung tangan kosong tanpa mengandalkan kekuatan buah iblis dan murni hanya mengandalkan kekuatan fisik dan haki yang dia miliki. Latihan yang dilakukan oleh Garp sangatlah berat. Dia menggunakan kapal perang angkatan laut sebagai samsak tinjunya. Dan pada 30 tahun yang lalu dia berhadapan dengan satu bajak laut yang bernama Don Qingjiao. Qingjiao adalah pemilik kepala bor yang juga mengandalkan kekuatan fisik dan hakinya. Hingga dia mendapatkan julukan sebagai pembelah benua. Dia bisa menghancurkan apapun dengan kepala bornya itu. Monkey D. Garp harus berlatih menghancurkan gunung terlebih dahulu, baru bisa mengalahkan Don Qingjiao. Tak tanggung-tanggung, Garp harus menghancurkan 8 gunung masing-masing dengan satu kali pukulan. Baru dia berani untuk bertarung melawan Don Qingjiao. Nah, pukulannya itu sampai membuat kepala bor milik Qingjiao tumpul. Dan dari kemenangan itulah, Garp mendapatkan julukan sebagai si tinju Garp. Selanjutnya adalah kemampuan Kenbunsoku Haki yang dimiliki oleh Garp. Meskipun belum masuk ke dalam tahap bisa melihat masa depan, namun Kenbun Haki milik Garp tidak boleh diremehkan. Ketika Koby berhasil membangkitkan Kenbun Haki miliknya di perang Marineford, salah satu perwira angkatan laut menyarankan Koby untuk memperkuat hakinya itu dengan belajar pada Garp. Selain itu, dalam solo lore ke Pulau Hachinosu, Garp bisa mengetahui keberadaan Kuzan di pulau itu. Lalu dia juga bisa melihat pergerakan Shiryu yang menghilang menggunakan kekuatan buah iblis Suke Sukenomi miliknya. Yap, selain itu, anggota marinir yang berpangkat tinggi biasanya juga menguasai teknik-teknik Rokushiki, karena memang teknik bela diri ini diajarkan di organisasi pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Garp terlihat mampu menggunakan Soru ketika secara tiba-tiba bisa mendekat ke arah Kuzan. Yap, jangan pernah meremehkan Garp, bahkan bajak laut Kurohige harus mengeroyoknya baru bisa mengalahkan si kakek legend ini. Bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Nggak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Jos nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!